dari seluruh dunia. Jadi Singapura ini sebagai negara kecil, penduduknya hanya sekitar 5 juta orang, dan diaspora Indonesia di sini tuh ada sekitar 200 ribuan orang lebih gitu. Nah, saya Bu Eka udah 17 tahun lebih di sini, Bu Mariana juga udah orang Singapura asli gitu, walaupun mungkin nenek moyangnya dari Indonesia. Jadi kita melihat eh, Singapura ini sebagai platform, sebagai tempat untuk bisa go internasional. Yang keempat, yang paling penting adalah karena tempatnya tidak terlalu jauh dari Indonesia gitu, dari Jakarta ke Singapura 1 jam 15 menit ya. Dan sekarang saya lihat setelah pandemi penerbangan udah mulai agak normal. Dulu sebelum pandemi 50 penerbangan setiap hari, itu baru Jakarta aja. Belum dari Bandung, Surabaya, Medan, dan sebagainya. Sayang sekali sekarang dari Bandung, dari kota saya itu dulu tidak dibuka lagi nih. Jadi saya kalau mau ke Bandung harus ke Jakarta dulu, baru naik kereta cepat gitu. Nah, eh, secara overall, untuk bisa masuk ke pasar Singapura, yang paling penting adalah kerjasama dan gotong royong. Karena kalau dilihat dari harga currency, Singapura ini kan $1 Singapura sama dengan 11.000 rupiah gitu. Jadi kalau kita bisa membuat produk-produk yang ada add value yang bisa dijual di Singapura, itu akan bantu banyak untuk gateway Bapak Ibu masuk pasar internasional. Yang challenge yang lain adalah untuk Singapura itu mereka sangat kompetitif ya, harganya dicari yang cukup bersaing gitu. Ini yang jadi kendala untuk pasar kita. Mungkin dari saya itu dulu untuk pengantar, dan semoga program ini dapat lebih jelas nanti dari Ibu Eka dan dari Bu Mariana. Begitu dulu Pak dari saya Ya, sementara ini. baik. Terima kasih Pak Stefanus untuk pengenalannya. Ternyata orang Bandungnya Pak. Ya, biasanya Mau Rio Sunda saya. di Ya, Sunda. di Antosan, amun Mohon, aya mohon. aya waktos datang ke Singapurnya. Ya, abi oge di Bandung Pak. Saya Bandung Coret Pak, Cimahi. Oh, iya, iya. Lebih 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 leweng deh. Mohon. Masih tetangga Oke, ini ternyata. Iya, siap. Terima kasih Pak Stefanus. makasih. Silakan Bu Eka untuk waktunya. Terima kasih Pak Salman, Pak Stefanus yang tadi sudah share sedikit mengenai Singapura market. Sebelumnya terima kasih juga untuk Pak Salman yang sudah membantu untuk organize ini webinar dan Ya. bisa bertemu dengan teman-teman semua ini. Semoga webinar ini akan bermanfaat nantinya untuk teman-teman yang semangat, yang sudah siap mau ekspor ke Singapura, paling tidak yang dekat dulu ya. Mau nggak mau ekspor? Sudah siap semua belum nih? Oke, Siap, siap Bu. semangatnya luar biasa, mantap. Oke, jadi hari ini saya perkenalkan sedikit lah ya, karena kan kalau tidak kenal tidak sayang. Saya ini bagian dapur, dalam arti saya dengan Pak Stefanus awalnya mendirikan BISA, Bisnis Indonesia Singapura Asosiasi tahun 2009. Ini saya cerita sedikit aja. Mungkin sekalian saya share screen juga ya, Pak Salman, Boleh, untuk silakan. presentasinya. Ya. Saya bisa dijadikan host. Oh, sebentar. Jadi sembari nunggu, saya tetap orang Indonesia, walaupun agak logatnya agak aneh, mungkinnya orang Melayu-Melayu sedikit, karena memang sudah ya sekitar 20 tahun di Singapura, begitu. Jadi logatnya agak aneh. Tapi saya asli orang Jakarta, Betawi. Kalau Pak Stefanus sama Pak Salman orang Bandung, saya agak jauh lah tetanggaan. Betul. Baik. Jadi saya bagian dapur nih, Pak Stefanus bagian yang buka pintu, bagian pemasaran, mencari partner,
untuk gimana kita bisa kerjasama, karena Pak Stefanus bilang memang benar, kita harus gotong royong, tidak mungkin bekerja sendiri. Nah, disinilah makanya kita selalu mencari partner, kerjasama dengan beberapa partners, mulai dari pemerintahan, private, dan sebagainya. Yang tadinya kita sebagai organisasi bisa connect, organisasi dalam arti bukan yayasan, tapi perusahaan sebagai fondasi organisasi yang dibentuk dengan BISA, Business Indonesia Singapore Associasi. Nah, jadi secara singkat, 2009 itu kita sudah mendirikan BISA sampai setahun, sebenarnya sampai sekarang, cuman tahun 2021 kita buka perusahaan baru dengan nama BISA Connect Global. Nah, bedanya BISA dengan BISA Connect Global itu apa? Walaupun manajemennya sama, tapi BISA itu lebih ke mempertemukan, menjembatani antara Indonesia, pengusaha Indonesia dan pengusaha Singapura untuk memasuki kedua market ini. Nah, BISA Connect Global itu kami untuk membantu para teman-teman dari Indonesia masuk ke pasaran Singapura di dalam trading. Ya, jadi perbedaannya memang di situ. Nah, untuk sedikit lebih cerita mengenai BISA itu, jadi BISA itu sebenarnya founded by Pak Stefanus sendiri, saya, dan satu lagi yang sekarang sudah keluar karena sibuk dengan keluarga. Tapi saya sekarang lebih ke dengan Pak Stefanus, selain BISA juga kami fokus ke sektor trading ini, BISA Connect Global. Nah, di sini kami mulai dari dua tim, jadi 3 tim, 4 tim, sampai setiap negara khususnya di Indonesia dan Malaysia kami sudah ada tim sendiri. Dalam arti kalau ada pameran dan sebagainya, ini masing-masing sudah ada yang bantu tim kami. Dan marketing juga kebanyakan memang milenial, karena disinilah kami bisa mengadaptasi dengan tren produk apa sih yang diperlukan, dan dalam marketing strategi anak-anak milenial sekarang lebih kreatif ya, Bapak Ibu. Jadi untuk bagian dapur saya sendiri, saya biasanya mengarahkan para teman-teman yang sudah siap ekspor, memberikan sedikit konsultasi, inkubasi, edukasi, sampai produknya sudah siap masuk ke Singapura. Kontrak, invoice itu juga saya yang pegang beserta tim financial kami. Intinya kami tidak hanya membantu untuk mengekspor produk Bapak Ibu ke Singapura, tapi juga ke mancanegara. Disitulah kami mencoba untuk membimbing produk-produk yang sekiranya masih ada yang kurang dengan persyaratan produk yang masuk ke Singapura, itu kan kami bantu. Ya, jadi dalam segi kemasan, branding, karena kalau branding itu kami tidak bisa kadang ejaan atau antara Indonesia dan Inggris agak beda. Jadi kalau di sini panggil misalnya pisang sale ya, pisang sale di sini tidak bisa dipanggilnya sama. Ya, Pisang itu diskon. iya, itu jadi pisang diskon, pisang sale. Ya, jadi banyak customer nanti tanya, oh ini yang lagi diskon ya, gitu. Jadi di sini kami akan coba bantu memberikan brandingnya seperti apa yang lebih menarik, yang bisa dipahami market di Singapura. Oke, jadi di sini kita harus tekankan juga untuk teman-teman yang sudah punya produk yang sudah siap atau yang mau ekspor, ini memang ada beberapa persyaratan. Persyaratannya ini juga untuk saat ini sesuai dengan regulasi dan perizinan yang kami punya. Jadi kalau memang dari produk Bapak Ibu sudah pernah ekspor sebelumnya, itu lebih bagus. Walaupun ekspornya mungkin ke Australia, bukan ke Singapura, tapi negara lain. Nggak apa-apa, karena kalau sudah ekspor, berarti sudah tahu standar internasional
dari segi kemasan, branding seperti apa. Oke, tapi kalau belum ekspor sama sekali tidak apa-apa. Yang penting produk Bapak memenuhi requirement atau persyaratan kedua, yaitu mempunyai perizinan minimal PRT. Kemudian harus halal untuk makanan terutama, dan mau merubah kualitas packaging atau branding sesuai dengan evaluasi yang kami lihat. Misalkan, oh, kemasannya belum ada bahasa Inggris. Nah, berarti harus ditranslate ke bahasa Inggris. Nah, ini kami bisa bantu. Nah, dalam segi kemasan kan harus berubah. Nah, Bapak Ibu siap tidak untuk merubah? Jadi tidak memungkinkan, mungkin pemesanannya tidak mencapai minimum of quantity, tapi tetap harus mau dirubah kemasannya. Kemudian dari segi nutrisi fact juga harus sudah ada bukan perizinan ya, sertifikat dari laboratorium. Seperti diindikasikan komponen-komponen nutrisinya dan sebagainya. Jadi tidak boleh menjiplak dari internet. Nah, itu harus ada izin dari laboratorium tersebut, baru ditempel di kemasannya. Dan juga harus ada barcode, ya, karena semua supermarket di sini, di Singapura, diperlukan barcode setiap kemasan. Nah, barcode ini bisa kami arahkan, nanti bantu bagaimana cara registrasinya dan sebagainya. Oke, itu semua serba online kok. Yang untuk detailnya lebih ke cara penempatan, bagaimana kemasannya sesuai dengan international standard, itu biasanya kami lakukan setelah sudah masuk ke inkubasi program kami Bisa UMKM Naik Kelas. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi secara sekilas penempatan nama produk, kemudian komposisi atau bahan-bahannya apa saja, di mana peletakannya, halal, logo halal, kemudian produksi, kemudian tanggal expiry, itu ada layoutnya sendiri. Dan saat ini produk yang kami cari atau kami ekspor dari Indonesia ke Singapura itu masih makanan ringan, jadi yang tidak berbau daging. Oke, kalau misalnya contoh, kalau rendang, bumbu rendang bagaimana? Tapi nggak ada dagingnya, bumbunya saja. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada dagingnya, mohon maaf, belum bisa. Bakso, nah itu ada kandungan daging, tidak bisa. Kalau ikan, bakso ikan masih oke. Gitu. Nah, di sini nanti itu harus dicantumkan juga importer labelnya ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, perlu ditambahkan stiker label siapa yang import. Ini perusahaan kami, karena kami yang punya izin untuk masuk ke barang masuk ke Singapura. Oke, contoh juga ini seperti penempatan tanggal dan formatnya juga harus sesuai, tidak boleh yang diconteng ya. Hanya tanggalnya 1 sampai 30 terus diconteng pakai spidol itu enggak boleh. Jadi harus print seperti ini. Dan minimal harus 1 tahun untuk kadaluarsanya. Untuk produk-produk yang sudah kami bantu ekspor, ini sudah beberapa provinsi ya, mulai dari tentunya Jakarta, Bandung itu sudah pasti ya. Nah, yang paling dekat sekarang kita lagi bantu untuk daerah Batam, NTT, Manado masih dalam proses juga. Nah, jadi kita mau pelan-pelan masukkan produk dari seluruh provinsi. Karena setiap provinsi pasti ada keunikan produk makanan ringan sendiri, ya kan? Terutama makanan ringan kayak kerupuk-kerupuk, abon dan sebagainya. Oke, bagaimana sih, gimana saya mau masuk ini atau mau ikut program Bisa UMKM Naik Kelas kerjasama dengan KPI? Setelah webinar ini,
Coba dipikirkan apakah sudah siap dari persyaratan yang tadi saya sebutkan dari segi legalitas, kemasan dan sebagainya. Kalau siap, monggo silakan dikoordinasikan dengan Salman dari KPI, kumpulkan produknya. Kemudian kalau ada produk katalognya itu bisa diberikan atau di-share ke Pak Salman. Nanti dari situ kami kurasi. Setelah kurasi, kami select lagi nanti mana yang kami akan minta sampelnya. Karena setelah evaluasi mungkin produknya menarik dan mungkin ada permintaan juga dari Singapura. Baru kami akan tanda tangan PKS atau kerjasamanya seperti apa, dan biasanya itu baru dimulai inkubasi dari kami dalam segi kemasan dulu, kemudian branding. Sampai nantinya baru ekspor dimulai. Biasanya produknya drop di Jakarta, sampai Jakarta FOB, baru dari FOB Jakarta kami akan urus selebihnya sampai ke Singapura. Nah, ini proses secara kilas untuk go internasional. Oke, jadi monggo silakan kirimkan semua legalitas dokumen Bapak Ibu yang sudah punya halal, yang punya HCCP atau BPOM. Itu syukur alhamdulillah, puji Tuhan, karena itu lebih baik. Tapi kalau belum punya tidak apa-apa. Untuk sementara bisa dipakai bawah perizinan kami dulu masuk ke Singapura. Tapi nantinya kalau sudah dapat pemesanan lebih banyak, lebih besar, sudah dapat hasil yang lumayan, pelan-pelan, monggo diproses BPOM. Karena BPOM itu atau HCCP itu untuk Australia diharuskan. Kalau Singapura masih belum diharuskan, tapi lebih baik untuk BPOM sudah punya juga itu lebih baik. Oke. Nah, nanti produk Bapak dan Ibu yang sudah masuk ke Singapura itu kami akan promosikan tidak hanya offline di acara-acara tapi online. Online kami sudah ada website juga, kemudian Instagram. Jadi kalau ada acara produk baru kami post di Instagram. Untuk offline kami lebih ke bazar, pameran, business matching. Itu tidak hanya di Singapura, tapi kita juga ikut di Malaysia untuk saat ini, karena Malaysia juga potensial market yang perlu kita promosikan produk Indonesia. Jangan mau kalah dengan produk Malaysia ya. Nah, jadi ini tahun kemarin kita di Malaysia International Conference Coffee and Beverage. Kita juga ikut di Singapura Hotel Asia berturut-turut 2 tahun yang lalu. Di sini kita banyak ketemu perhotelan, ya, calon pembeli dari mancanegara. Karena Singapura itu tempat hub untuk Asia. Jadi biasanya pameran seperti ini selalu ada di Singapura. Ya. Sekarang kita juga masukkan beberapa produk ke vending machine. Dan vending machine ini biasanya kami letakkan di mall, tempat kondo atau residensial, karena banyak konsumer yang atau trafiknya di mall-mall ya. Jadi ini bagus juga untuk brand exposure. Ini ada produk Indonesia, terutama snack-snack yang sehat, yang unik, dan juga yang plant-based. Plant-based itu seperti sekarang lagi ngetren untuk vegetarian, vegan. Jadi misalnya rendang tapi terbuat dari jamur atau kedelai. Seperti itu. Baik, untuk partner sendiri kami banyak sekali, terutama untuk supermarket juga, Howmart. Jadi ini salah satu yang kita sudah diskusikan untuk supermarket di Singapura. Jadi mereka perlu produk Indonesia lebih banyak dan kami akan menyuplai produk Indonesia dan perlu produk sebanyak mungkin. Mulai dari makanan ringan, handcraft, fashion, dan jewelry, aksesoris.
Di sini nanti kita akan diberikan spasi untuk dibuatkan Corner of Indonesia. Jadi ditempatkan sendiri khusus untuk produk Indonesia. Disinilah kami kerjasama dengan KPI untuk mengumpulkan produk-produk Indonesia ini yang sudah siap dan mau ekspor ke Singapura. Baik, mungkin sedikit untuk acara program yang akan datang juga. Kami ada program kompetisi yang kebetulan kami juga kerjasama dengan KPI, dan ini pemenangnya nanti ini yang akan kami ekspor ke Singapura. Mungkin secara sekilas dulu saya bisa jelaskan untuk program ini. Oke. Jadi kompetisi untuk produk yang bisa masuk yang akan nantinya diekspor ke Singapura untuk persaingan UMKM naik kelas. Jadi kenapa kami adakan kompetisi ini? Karena supaya kita sebagai evaluasi market di Singapura mendorong para teman-teman semangat supaya jangan ragu-ragu kalau misalnya saya modalnya nggak cukup nih untuk belum punya halal, belum proses ini dan itu bisa disolusikan. Masih banyak bank financial bisa diberikan permodalan dengan modal yang rendah dan dengan bunga yang rendah. Ya, jadi kalau ada kemauan pasti bisa. Nah, di sini kami memfasilitaskan untuk sama-sama kita bantu gotong royong masuk ke international market. Di sini kita sudah berikan wadahnya dengan kompetisi program ini. Jadi tidak usah Bapak Ibu harus beli tiket ke Singapura yang mahal-mahal, apalagi Taylor Swift lagi ngekonser ini, Teteh Swift. Jadi agak mahal tiket sama hotel di Singapura dan lagi full. Jadi mendingan produknya aja dulu yang ke Singapura, baru nanti Bapak Ibu nyusul ya. Amin. Oke, jadi bisa juga di sini akan mengevaluasi produknya untuk didistribusikan kembali ke supermarket untuk yang menang. Produk kategorinya ini ada bagian makanan. Makanan bisa dibagi lagi untuk makanan sehat, makanan vegetarian, makanan ringan ya, yang bisa 1 tahun bertahan. Dan juga unik, makanan ringan yang unik atau minuman. Untuk yang non-food itu lebih ke fashion, handcraft, jewelry, dan aksesoris yang tadi saya sudah sebutkan. Di sini monggo silakan yang sekiranya merasa produknya menarik dan masuk kategori ini bisa dikumpulkan ke Pak Salman ya untuk di submit dulu apa sudah, kalau makanan terutama ya sudah ada PRT halal, ada bahasa Inggris, barcode, paling tidak sudah ada sosial media, 2 sosial media. Kemudian kalau sudah akan dikumpulkan ya, dan disubmit ke kami, nah kami baru akan seleksi lagi mana produk yang masuk untuk persaingan ini dan diminta minimum 5 pieces sampel untuk dibagi-bagikan ke juri kami. Ya, jadi bukan kami makan semua atau Pak Stefanus makan semua, tapi dibagi-bagikan supaya dari situ kita dapat feedback, dapat evaluasi tidak hanya menurut kami, tapi menurut yang lain, para juri yang lain, pendapat mereka seperti apa. Kalau yang non-food sebenarnya lebih simpel sih. Ya, jadi tidak usah halal pastinya. Tapi yang penting sudah ada PRT dan mau merubah sedikit paket atau packaging kemasan handcraftnya. Kalau handcraft seperti basket, terus
pernak-pernik ya. Itu mungkin bisa ditambahkan label aja, tidak apa-apa. Cuman labelnya itu nanti perlu kita bimbing lagi. Ada imported labelnya, stiker yang bertuliskan perusahaan kami dan informasi detail. Nah, kemudian barcode, karena yang masuk ini menang ini nanti akan dimasukin produknya ke supermarket. Jadi barcode itu memang diharuskan. Kalau mau apply barcode online gs1.id itu bisa langsung diproses 3-5 hari sudah jadi. Itu satu produk ya. Nanti mungkin Pak Salman juga bisa share website linknya untuk barcode. Sama harus ada social media juga, sudah ada paling minim 2. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada 2 social media, kemudian minimum, tapi followernya masih 1 atau 2. Entah followernya bapaknya sendiri atau anaknya sendiri, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada inisiatif untuk memasarkan produk ini. Gitu. Ini sebagai buat kami sebagai ujian bahwa oh berarti produknya memang sudah ready di pemasaran lokal. Sama kalau sudah terpilih nanti minimum 5 pieces produk to Singapura sampel perlu dikirimkan. Nanti mungkin dengan KPI bisa dijadikan satu semua langsung dikirim sekaligus. Oke, untuk kompetisinya dimulai 1 bulan, 1 sampai tanggal 30 April. Di sini kami perlu evaluasi. Jadi produk sampel yang kami terima akan kami pasarkan di bazar, di acara-acara pameran, dan juga dibagikan ke supermarket. Disinilah kami akan kumpulkan, misalnya produknya bisa terjual atau ada peminat yang mau beli lebih banyak dan sebagainya, itu yang akan kami jadikan evaluasi untuk menjadi pemenang. Ya, untuk jurinya sendiri kami selain saya sendiri ada juga Pak Stefanus juga, Pak Jupri Swab, procurement dari Howmart supermarket di Singapura, kemudian Pak Billy Anugrah, Trade Attaché Indonesia Embassy di Singapura, dan Pak Andi, CEO PT Insight Global Corp sebagai marketing bisnis strategi. Beliau juga punya perusahaan setup di Singapura, jadi sudah tahu pasti pasar Singapura itu seperti apa. Oke, pemenangnya akan diumumkan tanggal 17 Juni, mulai dari lokal, webinar, berita ya, lokal berita di Singapura seperti koran, kemudian di sosial media sudah pasti dan website kami. Oke, untuk acara offline-nya masih didiskusikan lokasi dan sebagainya. Tapi kalaupun nanti sudah pasti itu akan diadakan online hybrid juga. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, bisa menyaksikan sendiri pengumuman pemenangnya. Jadi untuk timeline-nya itu bisa mulai pendaftaran tanggal 10 sampai 30 Maret. Jadi monggo secepatnya dikirimkan semua produk informasi katalog dan legalitas dokumen ke Pak Salman. Nanti dari situ dikoordinasikan kembali. Kami sudah terima beberapa foto-foto produk ya, tapi belum ada penjelasan detail atau legal dokumennya. Jadi mungkin hanya tambahkan legal dokumen dan sekilas produk informasinya. Kalau ada produk katalog lebih baik. Oke. Nah, kemudian setelah pendaftaran sudah dikumpulkan, baru evaluasinya 1 bulan di bulan April. Karena Ibu Bapak kan juga menjelang puasa dan Lebaran ya. Jadi mungkin tidak ada aktivitas. Disinilah kami yang akan bekerja mengevaluasikan produk Bapak Ibu. Baru tanggal 17 Juni. Untuk sekarang diumumkannya untuk pemenangnya. Oke.
Untuk pemenangnya nanti apa saja sih yang akan mereka dapat? Itu akan langsung produknya diisukan PO, kita pesan, dan produknya akan disuplai ke supermarket langsung selama 6 bulan kontrak. Ya, jadi stoknya untuk 6 bulan dulu. Kalaupun habis sebelum 6 bulan, kami pesan lagi. Kalau untuk yang selebihnya yang 6 bulan, setelah 6 bulan, nanti kita lihat bagaimana agreement atau PKS-nya kembali. Kita akan diskusikan dengan suppliernya. Untuk selain offline, supermarket kami akan masukkan juga online. Saat ini kami sudah ada Lazada, Shopee, ya. Jadi kami akan promosikan di online juga. Untuk shipment-nya, pembayaran itu biasanya drop di Jakarta, FOB. Dari situ kami akan handle pembayaran dan shipment pengiriman prosesnya ke Singapura dengan kami sendiri. Oke, kalau untuk yang belum menang, bagaimana nih? Apa saja yang apakah saya harus bersedih hati, ya? Jangan bersedih hati. Untuk yang tidak menang, nantinya akan tetap diberikan 2 sesi gratis bisnis konsultan untuk diperbaiki kembali apa yang masih kurang. Kemudian kami juga akan memberikan kesempatan untuk dimasukkan online platform kami. Di situ nanti kami akan jelaskan lagi lebih lanjut untuk lebih detailnya. Oke. Baik. Itu dulu untuk program kompetisi ini. Nanti selebih dan kurangnya bisa dikumpulkan pertanyaannya, kemudian ke Pak Salman. Nanti Pak Salman bisa bantu menjawab atau klarifikasi dengan kami untuk lebih detailnya. Mungkin itu dulu sedikit informasi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke pembicara selanjutnya mengenai regulasi masuk ke Singapura. Boleh. Dengan siapa namanya Bu di akun Zoom-nya? Di Ibu Mariana. Belum masuk kali? Sudah. Belum masuk. Oh, sudah. Oh, sudah. Ibu. Kirain masih di jalan. Silakan Ibu Mariana. Ibu Eka, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Tadi juga. satu pertanyaan Bu, berarti event dengan program ini berbeda Bu ya? Berbeda dalam arti untuk kompetisi program ini berbeda. Ya, kita mengarahkan ke kompetisi program ini dulu karena ini yang paling cepat sebelum kita masuk ke program lainnya. Oke, siap. Cukup itu aja untuk pertanyaan lainnya, nanti saya sounding ke Bu Eka. Siap, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Eka. Silakan Ibu Mariana. Oke, Assalamualaikum semua. Apa kabar? Di hari Waalaikumsalam. Jumat ya, hari yang bagus, hari yang baik. Semoga pertemuan ini di Zoom mendapat banyak barokah bagi kita semua dan bisnes-bisnes semua dari Indonesia bisa masuk ke Singapura dengan lancar dan maju terus. Amin. Amin. Betul Bu. Oke, saya ini logistik department untuk BISA ya. Jadi saya bekerja sama banyak sama Bu Eka mengenai pengiriman barang daripada Indonesia ke Singapura. Jadi ada juga regulasi-regulasi di Singapura yang harus saya sharing hari ini supaya teman-teman di Jakarta ini clear ya, tahu banget rule-rule-nya ataupun terms and condition-nya untuk import ke Singapura. Sebenarnya untuk import ke Singapura itu boleh dikatakan gampang banget ya, gampang banget kalau di Singapura ini karena cuman harus ada 2 perkara, yaitu
license, izin untuk impor makanan kalau barang-barang yang mau dimasukkan ke Singapura itu makanan. Dan kedua, kedua is bayar GST, bayar pajak 9%. Itu aja. Enggak ada yang repot-repot oh itu ini sama custom Singapura, enggak ada. Itu izin makanan sama GST 9%. Dan regulasi-regulasi makanan itu yang pertama sekali daging enggak bisa Singapura. Okey, daging, ikan atau seafood itu harus izin lain, tetapi itu pun tergantung kalau diizinkan oleh organisasi di Singapura, iaitu Singapore Food Association SFA, which bisa ada izinnya untuk bawa masuk atau impor makanan-makanan snack-snack. Itu enggak ada permasalahan. Jadi teman-teman yang di Jakarta kalau mau impor ke Singapura bisa bantu pakai izin mereka dulu. Dan kalau nanti udah berkembang, udah maju, kalau mau apply atau mau ambil izin sendiri, ya terserah. Nanti bisa buka company di Singapura and then apply sendiri izinnya. Okay? So jadi ingat ya, kalau untuk Singapura itu makanan yang ada daging apa aja itu enggak dibenarkan karena di Singapura ini kita bukan custom ya, SFA itu government-nya itu memang sangat-sangat prihatin sama dari mana makanan ini datang. So jadi makanya tadi Ibu Eka ada juga mengatakan paket-paket itu harus ada apa ingredientnya, harus ada fact, nutrition fact-nya, ada expiry date-nya, ada importer labelnya begitu. So kalau barang-barang lain yang seperti baju, home decor itu enggak pakai izin ke Singapura. Cuman GST aja kalau perlu. Gitu. So, jadi ada persoalan untuk mau impor ke Singapura? Teman-teman, any question yang mau tahu? Buat teman-teman yang mau bertanya, angkat tangannya terlebih dahulu. Monggo silakan, jangan malu-malu, kita masih ada waktu 15 menit dan Ibu Mariana sebagai logistik partner kami sudah menyempatkan waktu hari ini untuk berbagi informasi. Jadi kalau produk yang dari Indonesia masuk ke Singapura, Ibu Mariana ini bosnya. Jadi yang bantu kami dealing semua, dan kalau kita ada yang produknya yang berbau daging atau apa, kami yang akan diomelin sama Bu Mariana. Ya, Bu, ini ada beberapa pertanyaan di chat grup sebelum ke pertanyaan yang akan muncul. Yang pertama itu barcode dibuat secara pribadi atau lewat GSI. Kemudian tadi media sosial nanti ditanyakan langsung dengan Pak Satrio. Produk furniture untuk market Singapura seperti apa? Nah, itu dua dulu. Kalau GS1 itu bisa dikunjungi websitenya. Mungkin Pak Salman kemarin sudah kita share ya websitenya. Nanti bisa di-share di WhatsApp group kembali. Itu ada gs1.id khusus untuk Indonesia. Pastikan kodenya di belakang ID karena di situ khusus untuk Indonesia. Kalau untuk pembayaran dan sebagainya semua online prosesnya. Jadi mudah sekali walaupun ibu bapak bukan di Jakarta atau di luar Jakarta tetap bisa proses online. Satu produk satu barcode ya Bapak Ibu. Jadi untuk kemasan di produk kemasan dalam atau di kerdus juga itu barcode-nya beda-beda, tidak sama. Jadi perlu diperhatikan. Walaupun dipaksain dibikin duplikasi itu tidak bisa. Nanti karena ini berlaku satu nomor satu produk saja. Nanti kalau di-scan di supermarket atau di custom tidak masuk, nah itu nanti ibu bapak juga yang dipermasalahkan. Karena mereka tidak mau terima produk yang tidak bisa di-scan.
Oke, untuk furnitur untuk saat ini belum ya, karena kebetulan tempatnya untuk gudang juga kami belum ada yang luas. Kami masih cukup untuk makanan ringan dan handcraft saja dulu dan fashion untuk saat ini. Itu pun kita sudah hampir mau full gudangnya ya Bu Mariana ya. Jadi Mau taruh apa lagi Bu tadi? Furniture? furnitur. Furnitur. Furniture. Jadi kasihan Bu Mariana nanti nggak bisa masuk ke gudang. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa ke depannya bisa masukkan furnitur pelan-pelan ya. Dan Diana, Bisa tanya Bu, ya monggo Ya, silakan. boleh tanya Pak Salman? Boleh, silakan Pak. Dengan siapa, dari mana, biar Bu Eka kenal juga. Ibu moderator yang sudah terima kasih banyak dikasih wawasan untuk kami. Saat ini kan kita ini bidangnya di furniture Bu, furniture indoor dan outdoor ya. Cuma kita untuk pasar Singapura, Malaysia itu memang kita belum punya. Jadi kita pernah ekspor untuk ke Jerman dan ke Korea. Jadi kita punya lisensi juga ke sana. Cuma kita untuk Singapura kita belum ada karena Singapura itu pusatnya semua dagang ada di Singapura. Jadi kita minta tolong sama Pak Salman mungkin furniture khususnya untuk UMKM itu bisa masuk Putus-putus. ya betul putus-putus. UMKM itu kebanyakan di sana supaya bisa masuk juga pasar. Sepertinya putus-putus suaranya Pak Karni. Tadi lebih kepada produk furniture ya Bu. Furniture Pak Salman. Ya kalau gudang kami masih ada gudangnya banyak. Kalau misalnya nanti memang dari pihaknya Ibu Eka ada buyer yang mau furniture gudangnya di Ibu ndak muat, kami bisa stok dulu. Jadi bisa cek juga visit ke sana. Kita bisa menyediakan untuk gudang mungkin 4-5 kontainer kami masih dapat. Cuma ordernya ini yang kita memang lagi agak sepi Pak, makanya saya ikut Pak Salman untuk coba cari buyer luar negeri yang mungkin lebih lebih banyak ya gitu Pak ya untuk mendongkrak pasar-pasar teman-teman UMKM di Jatim khusus ini. Ya, siap Pak. Oke Pak Karnes, thank you. Terima kasih banyak Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Terima kasih Pak Karni. Untuk furniture mungkin bisa ditampung dulu kali ya Pak Salman untuk katalognya. Kalau nanti ada permintaan kami bisa hubungi kembali dan berdasarkan permintaan issue PO seperti itu. Jadi kita nggak nampung dulu di Singapurnya tapi berdasarkan pesanan. Betul Bu Eka. Untuk brand kita juga ngikuti brandnya Bu Eka, brandnya buyers ya Bu. Tidak harus brand kita. Jadi dengan model kita yang kita pakai brandnya mereka juga kami tidak ada masalah. Untuk bisa, itu. bisa Pak. Apapun bisa. Siap. Oke, siap Pak Karne. Terima kasih. Ada lagi informasinya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan angkat tangannya. Ini saya lihat, maaf, ada pertanyaan herbal skincare ya. Ya. Bu Mariana, herbal skincare itu mungkin seperti apa, Bu? Nah, silakan Bu Mariana. Herbal skincare itu herbalnya maksudnya gimana sih? Bisa ini? Kosmetik bisa ya. di-explain? Kosmetik herbal means like gimana tuh? And ada BPOM atau gimana? Bu Vera, silakan nyalakan mic-nya biar diperjelas produk-produknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Saya mau Bisa nyalakan kameranya Bu, biar kalau ada produk bisa ditunjukkan. Yes.
Maaf, mohon izin, saya lagi di luar. Kebetulan tidak bawa produk dan ya, jadi saya untuk spesifikasinya ini bukannya skincare, maaf tadi. Karena kalau yang skincare itu dia bukannya herbal, jadi masih ada kandungan, ada bahan aktifnya. Kalau yang untuk pure herbal itu dari yang sabunnya, jadi sabunnya itu tidak mengandung SLS dan oil palm, oil kayak minyak sawit kita nggak pakai gitu. Jadi itu base-nya pure natural gitu bahan-bahannya. Untuk kalau jadi untuk it's BPOM-nya itu silakan Bu. untuk BPOM-nya apa tadi? Ya, kalau untuk BPOM-nya kebetulan kita masih diproses ya, karena proses BPOM sendiri itu kan harus butuh waktu untuk kita masih minta notifikasinya, seperti itu masih dalam proses. Oke. Jadi Jadi kalau untuk terus. Ya, jadi untuk itu hanya ada baru ada sertifikat halalnya dan ingredientnya paling Bu. Oke. So itu untuk pencuci muka ya? Ataupun sabun ya, badan? Itu sabun actually for the buat face. Untuk face aja. Face ya. Oke. Kalau untuk saya juga ada sebenarnya untuk skincare-nya we have the serum for base-nya itu from the prebiotic. Tapi itu kita masih menunggu notifikasinya juga dari BPOM. Oh, oke. Itu bisa sih kalau di Singapura nanti bisa Bu Eka, nanti saya akan explain sama Bu Eka yang apa yang harus kita buat untuk izin dari HSA. HSA apa Eka? Health Science Association. Oke, itu bisa. Baik. And karena itu low risk. Cuman ingredientnya itu yang penting. Ingredient and BPOM itu perlu. Dan untuk produk sebenarnya saya sih lebih prefernya untuk mengajukan untuk yang pertama kali ini itu yang herbal soap. Jadi kita kalau yang itu kita pure herbal. Herbalnya apa? Apa aja tuh? Ada bahan aktifnya seperti dari beras, itu ada daun sirih atau dari daun bengkuang, depend lah. Jadi oke, soapnya itu apa namanya? Soapnya like yang buku gini, bar soap ya. Oke, it's a bar soap. Oke. Oh, oke. Oke. Ken bisa. Oke, makasih Bu. Nanti saya insya Allah saya follow up. Nanti mungkin bisa koordinasi dengan Pak Salman. Ya. Atau nanti mohon dibimbing dan informasinya Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Vera. Waalaikumsalam. Yang penting BPOM-nya kali ya. Iya, BPOM-nya. Diurus dulu. Boleh. Silakan Pak Dadang dulu. Pak Dadang San. Dinyalakan mic dan ini ada produk snack kesehatan Bu, wortel dan daun kelor bahannya. Ini bisa masukkah ke Singapura? Kemudian kerupuk sorghum non MSG itu juga apakah bisa masuk ke Singapura? Bisa. Oke, silakan Pak Dadang nyalakan mic-nya. Ya, baik, terima kasih. Salam kenal, saya Pak Dadang Sanjaya dari Depok, tapi
kita punya produk fashionnya, jaket kulit dan aksesorisnya, ada tas wanita, kemudian dompet, gesper, sarung tangan dan lain-lain untuk produk jaket kulit dari Garut, asli Garut. Ini ya sebenarnya tadi sudah kalau secara apa namanya, secara pemaparan sih tadi sepertinya bisa ya masuk ke sana ya. Mungkin butuh pencerahan aja ya, seperti apa nanti kalau memang bisa masuk, alurnya seperti apa ya, walaupun nanti juga mungkin melalui Pak Salman ya, mungkin butuh ini aja, butuh pencerahan barangkali dari Bu Mariana atau Bu Eka Mardiati. Itu aja sih kira-kira, Ibu. Ya. Kasih. Pak Dadang ini pengrajin jaket kulit asli dari kulit domba, Ibu, dari kulit domba dan sapi. Jaket kulit, kemudian topi yang beliau pakai, kemudian wallet, tas wanita juga ada, kemudian beberapa aksesoris lain. Itu Bu Eka. Ya, terima kasih Pak Dadang. Ini bisa masuk ke ya Bu Mariana ya, untuk jaket kulit di pasaran Singapura, karena kita juga untuk terutama lokal Singapura di sini juga suka pakai jaket, apalagi yang member motor Harley Davidson ya, di sini juga banyak BMW ya. Pak Anwar, halo. Oke, so ya bisa Pak Dadang. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya Pak Aditya, dinyalakan mic dan kameranya. Silakan Pak. Suaranya. Salman, boleh masuk? Ya. Sudah. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Aditya, saya dari Majalengka. Nah, sebenarnya saya hanya mencoba untuk membawakan salah satu produk yang sebentar, coba saya pilih. Saya hanya mencoba untuk menanyakan karena ini produk milik rekan saya, cuman mungkin dia hanya tertarik dengan pasar-pasar yang tidak masih belum tingkatannya untuk bahasa UMKM naik level gitu, karena kemasannya pun hanya seperti ini kemasannya itu hanya ini adalah produk makanan yang menurut saya dari beberapa literasi juga ini makanan khas dari Jawa Barat, namun belum dari pemerintah Jawa Barat sendiri belum terlalu gencar untuk melakukan promosi layaknya tempe. Ini adalah makanan khas dari Jawa Barat yang dengan produk dari base-nya adalah kacang tanah. Kacang tanah banyak dikenal di Indonesia itu oncom, yang sekarang sudah mulai banyak dimodifikasi menjadi keripik seperti ini gitu. Ini keripik oncom tersedia ada dua varian rasa, original dan pedas. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kan saya dengar bahwa produk itu harus bisa bertahan 1 tahun. Nah, kalau untuk makanan yang dia bisa mengeluarkan expired date 1 tahun, berarti produk itu harus disimpan dan dicoba, berarti baru 1 tahun ke depan dia bisa layak konsumsi atau tidak, demikian, atau ada metode lain untuk mengetahui bahwa makanan ini layak simpan selama sekian tahun, sekian bulannya, ada metode lain nggak? Soalnya ini masih diproduksi secara manual dan juga by order, tapi cepat habis gitu. Diproduksi by order saja. Nah, kalau misalkan tadi salah satu persyaratannya adalah memiliki masa simpan 1 tahun, bagaimana cara menguji makanan ini bahwa dengan proses yang saat ini gitu, itu dia bisa layak konsumsi hingga 1 tahun ke depan gitu.
kalau untuk kemasan, karena saya base-nya di percetakan, saya bisa untuk membuat kemasan-kemasan yang layak lah, artian tidak hanya seperti ini gitu, kemasannya kemasan yang full print, itu saya bisa. Cuman bagaimana, karena saya baru di produk makanan ini, bagaimana mengetahui atau caranya agar mengetahui bahwa makanan ini layak 1 tahun itu masih layak konsumsi selain menguji coba gitu. Itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aditya. Silakan Bu Eka dan Ibu Mariana. Baik, terima kasih Pak Aditya. Intinya menanyakan bahwa produk Bapak itu bagaimana untuk uji cobanya bisa bertahan 1 tahun gitu ya. Kalau sejauh ini kami diarahkan atau diberikan arahan ke laboratorium. Laboratorium itu bisa membantu cek ini kira-kira produk Pak berapa lama bisa bertahan. Tetapi 1 tahun itu kita berikan ancang-ancang 3 bulan sebelumnya itu masih bisa dikonsumsi ya. Karena paling tidak minimal 8 bulan, 7 atau 8 bulan. Karena kalau di sini bahkan 3 bulan sebelumnya kalau di supermarket itu bisa sudah ditarik-tarikan di rak, tidak boleh dijual kembali. Jadi paling tidak minimum itu 7 sampai 8 bulan kalaupun tidak bisa memenuhi 1 tahun. Kalau di acara-acara bazar, pameran juga kebanyakan kalau sudah 1 bulan sudah mau kadaluarsa, kami tidak berani untuk memampangkan atau memasarkan produk tersebut. Paling ya kalau untuk showcase aja nggak apa-apa, tapi tidak bisa dijual. Baik, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin cukup mewakili beberapa dari produsen. Tadi kan ada untuk yang selain yang kompetisi atau segala macam, kalau misalkan produk-produk dari kami itu sudah masuk ACC dari BISA itu gitu misalkan. Nah, yang paling mendasar itu adalah bagaimana sistem pembayaran. Kan tadi FOB itu mungkin bisa lebih dipastikan bahwa kita itu semua produk yang kontrak itu dibayar begitu barang kita nyampe Jakarta gitu ya. Tidak menunggu hasil konsinyasi penjualan di Singapura. Kalau setelah Bapak menjadi pemenang, ya, misalkan Bapak sudah menjadi pemenang, kemudian kami langsung issue PO, pemesanan untuk 6 bulan stok kontrak. Nah, itu nanti kami biasanya beli putus. Beli putus dalam arti 50% kami bayarkan di muka setelah 14 hari setelah invoice yang Bapak kirimkan. Kemudian 50% setelah barang yang sudah sampai di Singapura. Itu baru kami lunaskan. Karena kami perlu cek lagi apakah barangnya sesuai dengan permintaan kami, jumlahnya, dan sebagainya. Kemasannya sudah betul, sudah oke, dan sebagainya. Jadi perlu dicek kembali setelah barangnya sampai Singapura. Jadi 50-50 Bu ya, 50 setelah invoice keluar, 50 setelah barang itu sampai di Singapura. Betul. Baik, terima kasih untuk sementara. Makasih Mas Salman. Sama-sama Pak Adit, thank you. Silakan selanjutnya Pak. Ya. Molly, Pak, dengan Molly. Saya mau bertanya, kalau dengan beras organik ke Singapura atau kopi ke Bandung, apa bisa ya Pak, kira-kira? Beras ya, Ibu? Ya, berasnya tapi organik ya? Belum bisa, Ibu, maaf. Oh, kalau kopi? Bisa, tapi kopi Bisa. bubuk. Kopi Arabica ya? Bubuk, Arabica. Asalkan bubuk. Bubuk. Oh, boleh kopi bubuk Arabica. Nah, kalau kayak keripik itu, keripik pisang, keripik singkong itu bisa ya? Bisa. Asalkan tidak mengandung daging-daging, makanan ringan, snack itu bisa. Yang tidak boleh sama sekali, mungkin saya jelaskan kembali, beras, telur, sayuran yang yang fresh ya, yang masih buah-buahan juga yang fresh, kita tidak ada perizinannya.
Ya. Kemudian juga madu kita tidak bisa, gula tidak bisa. Oh, kalau loin ikan kayak ikan tuna loin gitu bisa. Ikan masih bisa, tapi ikan yang sudah diolah. Dalam arti kerupuk ikan, abon ikan itu masih bisa. Tapi kalau ikan frozen, ikan fresh itu belum bisa. Oke, oke. Ya. Iya, iya. Untuk obat-obatan seperti untuk medicine, perobatan itu kita tidak bisa. Ya, jadi kalau rempah bisa ya, yang biasa ya, yang standar. Iya. Selebihnya itu bisa. Iya. Kalau minyak seperti CP10 begitu apa bisa? Minyak goreng? Oh, minyak goreng berarti hanya minyaknya ya, bukan olahan ya. Bukan Sorry, minyak itu goreng. belum bisa. Coba Bu Mariana, minyak goreng perlu izin khusus ya, Bu? Biasanya kan kalau ke Dubai kan mereka bisa tuh ekspor CP10 minyak goreng misalnya kan, pakai Beda, Bu. jerigen gitu. Beda, Bu Nah, Moli. Kita jangan samakan dengan negara yang lain. Setiap negara punya oke. aturan tersendiri. Oh, oke, oke. Siap, itu aja. Mariana, sorry, mungkin Ibu masih mute, Bu. Sorry, you're in the mute. You wanna say something? For minyak yang repotnya itu freight-nya mau masuk ke Singapura, kerana itu mungkin dijatuhkan ke dalam kategori dangerous goods. So itu harus kita tahu berapa persen ingredientnya and all that. So jadi kita bisa check whether itu under dangerous good atau enggak kalau mau di ship ke Singapura. Kalau izin untuk impor nggak ada masalah sih, bisa izin bisa. Just complicated ya, Bu ya, untuk masuknya proses Ya, importnya. shipmentnya aja lah, shipmentnya, ya, the shipment. Oke, oke. Kasih banyak ya. Ya, sama-sama Bu Moli. Selanjutnya Ibu Nur Amalia, setelah itu Pak Holis ya. Silakan Bu Nur Amalia, dinyalakan mic-nya. Sorry, Pak Salman, mungkin terakhir 3 pertanyaan ini ya, Pak. Mohon maaf. Boleh, siap, Kita Bu. harus Ada kegiatan lain, boleh. kegiatan Silakan. lain. Silakan Ibu Nur. Assalamualaikum Pak Salman, Bu Eka dengan Ibu Mariana. Pertanyaan saya, saat ini kan saya lagi produksi keripik wortel dengan daun kelor. Nah, saya kan belum tahu kira-kira itu masa expire-nya berapa lama, karena kami belum punya nutrition fact-nya. Jadi uji lab-nya itu belum ada. Bulan Desember lalu sih ada dari BRIN. Dia ingin memberikan fasilitasi untuk uji nutrition fact-nya, cuman sampai saat ini belum direalisasikan. Jadi kami masih menunggu apakah kira-kira snack daun kelor dengan snack wortel ini bisa ikut dalam kompetisi itu, sedangkan nutrition fact-nya belum ada. Gitu aja, Bu. Saya langsung ya, Ibu. Ya, langsung. Jadi mohon maaf Ibu, harus ada nutrisi fact. Diharuskan, nutrisi fact diharuskan. Oh, bisa kalau misalnya dia sementara proses, Bu, menunggu? Harus tunggu sampai selesai, Ibu. Begitu ya. Nutrisi fact-nya sampai keluar sertifikat, baru dimasukkan ke kemasan Ibu. Kalau tidak, mohon maaf, tidak bisa. Nanti Bu Nur bisa dibantu di Kementerian Perindustrian. Saya bisa sounding, itu prosesnya kurang lebih 1 minggu. Oh iya, karena kalau di sini kebetulan kan saya daerah Sulawesi Selatan, maka dilakukan di lab di Makassar. Mereka itu perkirakan sekitar kurang lebih 2-3 minggu. Jadi agak lama. Boleh. Oh iya, makasih Pak Salman. Sama-sama Ibu Nur.
Oke, 2 pertanyaan lagi. Silakan Pak Olis. Oke, selamat sore semuanya, Bu Eka dan Mbak Dia dan Pak Salman. Ya, Jelas semuanya? Jelas Pak. Oke, saya yang dipertanyakan itu sesuai chat sebelumnya Pak. Bagaimana respon di Singapura untuk terkait produk peralatan dapur dari kayu sama alat musik kendang jimbe ini yang saya kirim di chat, mungkin bisa dilihat. Terus izinnya seperti apa? Itu saja pertanyaannya Pak. Makasih. Ya, sama-sama Pak Olis. Untuk craft, Pak Olis ini punya banyak produk craft. Kemarin kirim ke New Zealand juga ada beberapa permintaan. Kalau untuk craft bisa, Pak. Cuman kami lihat ukurannya seperti apa nanti. Dan kemudian juga untuk masuk perizinan itu mudah kalau untuk handcraft. Yang penting nanti dikirim aja dulu produk katalognya, handcraftnya seperti apa, besarnya seperti apa, kemudian dengan PRT legalitasnya ke Pak Salman. Oke, terima kasih Bu Eka. Terima kasih. Sama-sama Pak Olis, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir Bapak Iwan, silakan dinyalakan mic-nya. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Ya, selamat. Bu Eka, ini kebetulan yang kemarin untuk jewelnya, untuk aksesoris dan perhiasan mutiara. Ini Pak Iwan dari Lombok. Halo Pak Iwan, memang dari Lombok mutiara itu khasnya ya. Iya, Biasa. Cuman mohon maaf enggak bawa contoh ini. Saya sudah semua katalognya semua ada di Pak Salman. Iya, Pak Salman sudah kirim ke kami juga, makanya bagus-bagus sekali. Siap. Itu bisa masuk, Pak. Oke. Untuk yang saya tanyakan pertama yang tadi untuk syarat-syarat yang kerap ya. Kayak di sini kan di Lombok ada yang ini kayak ketak begini yang terkenal. Kayak model seperti ini. Bisa, Pak. Bisa sekali itu. Nah, itu syarat-syaratnya. Kan ada di sini yang model-model kecil untuk kayak seperti ini. Bisa. Bisa sekali. Alhamdulillah mungkin syarat-syaratnya nanti itu bisa disampaikan nanti lewat Pak Salman. Monggo. Oke, terus yang kedua sambal Bu. Ini kita banyak sekali jenis sambal. Ada sambal belut, kemudian sambal teri. Sudah nutrisi pack-nya sudah siap, Pak? Yang nutrition pack-nya yang belum kayaknya. Monggo diproses dulu ya. Ya, sambal pindang. Tapi ini kan mengandung minyak-minyak gitu enggak apa-apa. Tidak masalah Pak. Nanti Bapak kalau sudah punya nutrisi fact, kemudian Bapak mau taruh ceritanya, ini sambal sehat karena minyaknya tidak pakai minyak biasa atau sebagainya, itu monggo. Tapi nutrisi fact sertifikatnya ya. Yang terkenal juga Bu yang tenun Lombok itu seperti ini. Ini bisa. Ini nggak usah nutrisi fact bisa. Oh, gitu. Yang terakhir, yang paling lengkap sebenarnya Bu. Ini kan kita komunitas UMKM yang lagi saya kumpulkan Bu, makanya banyak sekali produknya. Iya, katalognya aja Pak, dikirim. Yang paling lengkap itu ini Bu, yang olahan coklat. Ini sudah semuanya, ini nutrition pack, barcode, ingredient-nya lengkap sekali kalau yang ini. Bisa coklat, tidak masalah. Alhamdulillah. Jadi kita nanti yang coklat mungkin kita ikutin yang Monggo Pak, monggo. Silakan. Alhamdulillah. Makasih gitu Bu Eka. Sama-sama Pak Iwan. Sama-sama Pak Iwan, terima kasih. Terima kasih Pak Salman. Sama-sama. Siap, itu aja beberapa pertanyaan Bu. Kita cukup. Silakan ada tambahan lagi Bu Eka. Baik, mungkin itu saja terakhir pesan saya untuk bagian yang teman-teman yang belum persyaratan seperti nutrisi fact, halal untuk makanan ya, terutama jangan putus asa.
ayo lanjut diproses karena ini akan selalu diperlukan walaupun bukan hanya kompetisi ini tapi di kesempatan lain kalau untuk ekspor. Jadi ini sudah persyaratan ekspor bukan persyaratan dari visa. Ya, jadi jangan patah semangat. Masih ada waktu 3 minggu lagi sampai penutupan registrasi. Tinggal kita gimana mau garcep. Garcep ya bahasa ininya gaulnya. Ya, Gercep, Bu. gercep ya. Waduh. Iya. Terima kasih. Jadi disitulah kita kalau ada gercep, ada kemauan pasti bisa. Insya Allah bisa. Ya, yang penting jangan pantang menyerah. Karena masih banyak kesempatan lain juga, tidak hanya ke Singapura, ke Malaysia. Mungkin permintaan dari Singapura belum masuk, tapi nanti ada permintaan dari Malaysia. Jadi monggo diberikan produk katalognya ke Pak Salman biar dikumpulkan jadi satu dan dia akan dikirim ke kami untuk evaluasi kembali. Begitu aja. Bu, Dan Ade, sorry. monggo, Sorry. monggo. Silakan, Bu. Sorry, Mariana. Ade. Sorry. Bu, FHA event itu mereka you invite mereka untuk join FHA FHA belum. tanggal 23 April itu. Okay. Belum Bu, masih tunggu sponsor dari KBRI. Kalau nak masuk Pavilion Indonesia kah atau kita buat sendiri lagi macam tahun lalu? Still not sure yet. Tell them to entice them lah, so at least they get excited. Yeah, but you just inform them. That's Then right. they get excited. Then they get, tell them lah. Yeah, I think the competition program. Okay, ya itu aja ada event internasional itu. Sudah pasti nanti kalau yang menang kita. Oke, itu aja. Thank you Ibu Mariana. Event itu ya, internasional ya. Makasih semua. Terima Moga-moga kasih, Bu semua Mariana. jalan dengan lancar, terkabul doa-doanya ya. Makasih. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sudah mau puasa, mohon maaf lahir batin sekalian. Sama-sama semua Bu dari Eka, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga bisa berjalan untuk kerjasama ekspor dari Indonesia ke Singapura. Amin, amin ya. Terima Bu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Bu Eka, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Salman dan teman-teman semua. Mari. Mari, selamat sore Ibu. Sore. Oke, teman-teman silakan meninggalkan room Zoom-nya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Pak Salman. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Salman. Sama-sama.